Bab 24. Pelayan sang bos CEO. Di kampung tempat tinggal Damar dan istri, sedang merasakan cemas. Bagaimana tidak, anak semata wayangnya tidak bisa mereka temui. Cipto selalu menyuruh mereka pulang. Cipto juga selalu bilang kalau Fania baik-baik saja. Berbeda dengan yang dikatakan Cipto, sudah 1 mingguan Fania selalu disiksa Surti. Penyiksaannya melalui pekerjaan, Surti selalu menyuruh Fania melakukan ini dan itu. Cipto pun tahu itu tapi ia hanya menutup mata. Ia merasa Fania memang harus melalui semua itu. Walaupun istri pertamanya selalu bilang untuk menerima Fania, tapi Cipto ingin Fania merasakan dulu bagaimana sulitnya hidup. Ia tahu Fania anak yang manja berbeda dengan Kirana yang rajin bekerja. Seperti saat ini, Surti menyuruh Fania mengepel dari lantai atas sampai lantai bawah. Fania hampir saja pingsan kalau tidak dihentikan Cipto. Surti, sudah hentikan, biarkan dia istirahat. Cipto mendekati Fania dan menarik tangannya. Ikut aku. Fania mengikuti Cipto menuju kamarnya. Kau istirahatlah, nanti malam aku akan datang lagi, ucap Cipto memandang tubuh Fania yang penuh keringat. Cipto melihat Fania penuh hampat serat. Fania hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian ia berbaring di ranjang. Fania berpikir ini kesempatannya mengambil hati Cipto yaitu puaskan dia di atas ranjang. Pasti Cipto akan tunduk padanya, ia sudah biasa melakukannya dengan pacarnya jadi mudah baginya. Sedangkan Surti jadi meradang melihat Cipto yang membawa Fania menuju ke kamarnya. Ia harus melakukan sesuatu agar Cipto tidak tidur dengan Fania. Aku harus menggoda Tuan Cipto, agar ia mau tidur denganku, ucap Surti kemudian pergi ke kamarnya mempersiapkan diri, dengan pakaian seksi dan wangi-wangian. Malam pun tiba, mereka semua makan malam di meja makan, mereka semua makan tanpa suara. Cipto selalu melirik Fania, ia sudah tak tahan untuk menidurinya. Setelah Dewi istri pertama menasehatinya, ia kini ingin mencoba menerima Fania, walaupun sudah tidak Firi, Jin tapi Fania juga cantik dan masih muda. Setelah makan malam Cipto mendekati Fania, bersiaplah. Sebentar lagi aku akan ke kamarmu, pakai baju yang sudah aku siapkan. Setelah itu Cipto pergi keluar karena ada pekerjaan mendesak. Cipto pergi ditemani tangan kanannya. Hei kau! Saat Surti akan memberi perintah pada Fania, Dewi segera menyela. Surti, hentikan. Kau tak perlu lagi menyuruhnya, dia sama sepertimu, seorang istri juga, kau tak perlu memperlakukannya seperti pelayan. Ayo Fania masuk kamarmu, dengar perintah Tuan Cipto, ucapan Dewi membuat Fania merasa bahagia. Akhirnya ia bisa lepas dari manusia setengah iblis itu. Terima kasih, setelah mengucapkan itu Fania bergegas ke kamarnya. Ia segera mandi dan memakai wangi-wangian dan juga memakai lingerie yang telah disediakan pelayan atas perintah Cipto. Aku harus minum 4 eskannya malam ini, Fania menunggu Cipto di atas R4 jang. Lama Fania menunggu tapi Cipto belum juga muncul. Mungkin sekitar jam 10 malam Cipto baru pulang. Ia langsung menuju kamar Fania. Wah, ternyata kau sudah siap, Cipto memandang Fania yang begitu menggoksda, pus 4K-nya langsung aktif tanpa pemanasan. Perjalanan kedua belah pihak dilakukan dengan seksama. Hingga akhirnya sampai di puncak perjalanan. Bab 25. Pagi hari Cipto keluar dari kamar Fania dengan wajah segar, banyak tanda merah di 3 hari. Cipto tak mempermasalahkan itu, ia malah merasa senang. Ayo kita sarapan, Cipto menggandeng tangan Fania menuju meja makan. Surti yang melihatnya makin meradang sedangkan yang lain merasa biasa saja, mereka juga pernah merasakan disayang waktu pertama kali dinikahi. Dewi merasa senang melihat Cipto yang tidak emosian lagi seperti kemarin-kemarin yang selalu marah saat membahas Fania. Ayo makanlah yang banyak, Dewi masukkan beberapa lauk ke dalam piring makan Fania. Cipto yang melihat itu pun tersenyum.
Terima kasih Mbak, ucap Fania yang dibalas senyuman oleh Dewi. Setelah makan Fania berbicara pada Cipto kalau ia ingin bertemu ibunya. Cipto mengizinkannya tapi orang tuanya yang harus datang. Fania tidak boleh keluar rumah dan juga syarat satu lagi Fania harus memuaskannya lagi malam ini. Mendengar itu syarat yang mudah Fania langsung mengiyakannya. Tak lama Damar dan istrinya datang menemui Fania. Sayang, Mirna memeluk tubuh Fania yang agak kurusan. Apa kamu sakit? Kenapa tubuhmu jadi kurus begini? Ucap Mirna. Fania pun menceritakan semuanya pada Mirna. Kurang ajar itu si Surti, rasanya ibu ingin memukulnya. Fania juga menceritakan ia sudah tidur dengan Tuan Cipto. Bagus, kau harus menservisnya terus, biar dia ketagihan jadi kau bisa menguasai hartanya, ucap Mirna dengan suara pelan. Iya Bu, apa Vero pernah datang ke rumah? Fania masih memikirkan mantan pacarnya itu. Kau jangan menanyakan dia lagi, kau sudah jadi istri Tuan Cipto, nanti Tuan Cipto marah kalau sampai tahu, Mirna berbisik pada Fania. Setelah lama berbincang Damar dan Mirna pamit pulang. Setelah malam tiba sesuai janji, Cipto dan Fania melakukan cangkul sawah lagi, bahkan kali ini lebih lama dari kemarin. Hari-hari berikutnya pun begitu, mereka selalu on, sampai-sampai Cipto menggunakan suplemen untuk menambah stamina. Biasanya ia tidak sesering ini bersama istrinya yang lain. Setelah habis bercinta Fania mimeks look Cipto dalam selimut. Tuan, apa Tuan tidak mau mencari Kirana lagi? Tanya Fania. Buat apa? Kan sudah ada kamu, aku tak butuh Kirana lagi. Kamu selalu memuaskan aku, Cipto memiluk erat Fania. Maksudku apa Tuan tidak ingin balas dendam pada Kirana? Fania menghasut Cipto. Panggil aku Mas, kalau kau ingin aku menangkapnya, aku akan lakukan untukmu tenang saja, Kirana pasti ketemu. Kau bebas melakukan apa saja padanya, Cipto mengelus box kong Fania yang M0 entok. Ayo kita mulai lagi, ucap Cipto. Dan Fania hanya manggut-manggut. Mereka melakukannya lagi tanpa ada rasa bosan. Di ibu kota, di kediaman Bara Robertson. Kirana kini berada di kolam ikan tempat biasa dia sedang ke perusahaan. Hei, kau sedang apa? Suara perempuan menyapa Kirana. Nyonya, Kirana mendekati Liliana. Yang baru datang bersama Oma. Kau selalu saja bercerita pada ikan, memang ikan mengerti apa yang kau bicarakan, ucap Oma. Mungkin mengerti Nyonya besar, lihatlah ikan-ikan itu berlari sana-sini itu karena ikan itu memanggil teman-temannya untuk mendengar ceritaku, jawaban Kirana membuat Oma menjadi pusing. Sudahlah Kirana, bagaimana yang aku perintahkan padamu, sudah kau lakukan, ucap Oma membuat Kirana bingung. Itu, Nyonya besar, Kirana menggaruk dahinya bingung. Ada apa? Oma juga bingung melihat Kirana. Saya kan sudah dekat dengan Tuan Muda, mau mendekatinya lagi bagaimana? Apa aku harus menempelinya setiap hari begitu? Ucapan Kirana membuat Oma kian bertambah pusing. Liliana kini menjadi mengerti tentang apa yang dibicarakan ibu mertuanya bersama Kirana. Ibu, biarlah Bara menyadari sendiri kalau Kirana itu seorang perempuan, pasti dia juga akan jatuh cinta pada Kirana. Oma jangan terlalu memaksa, Liliana tak ingin membuat Kirana menjadi serba salah, memaksa perasaannya pada Bara. Terima kasih, Nyonya memang yang paling mengerti, Kirana tersenyum senang. Jadi kau bilang, aku tidak pengertian begitu, Oma melotot memandangi Kirana. Tidak Oma tidak. Kirana menggelengkan kepalanya. Sudah, ayo kita masuk ibu, ajak Liliana. Oh ya Nyonya, Tuan Bara sudah pergi ke perusahaan, jadi kalian tidak bisa bertemu Tuan Bara, ucap Kirana sambil berjalan ikut masuk mansion. Kami sengaja ingin bertemu kamu Kirana, ucapan Liliana hanya dijawab oh oleh Kirana. Nyonya duduklah di sofa, aku sudah membuat cake, tunggu aku ambilkan dulu,
Kirana menuju kulkas mengambil cake dan puding yang ia buat, karena Bara menyukainya jadi Kirana sering membuatnya. Ini nyonya, nyonya besar, Kirana menghidangkan camilan dalam nampannya. Oma segera mencomot cake itu dan langsung memakannya. Karena Oma sudah rindu dengan cake jadul itu, sudah lama ia tak merasakannya lagi. Kau yang membuatnya sendiri? Tanya Liliana. Iya nyonya, karena Tuan suka jadi saya sering membuatnya. Ini coba cicip puding buatanku. Kirana menyodorkan puding yang ia buat. Kau belajar dari siapa? Orang tua angkatmu? Tanya Liliana penasaran makanan yang dibuat Kirana semuanya enak. Aku diajarkan tetanggaku namanya Nek Mira tapi sekarang ia sudah meninggal. Dia yang mengajariku memasak, semua masakan saya bisa membuatnya, itu juga ajaran dia. Kalau aku sedang dimarahi orang tua angkatku, Nek Mira juga yang menolongku. Semenjak dia meninggal, tidak ada lagi yang membelaku. Kirana menunduk menahan air mata. Liliana mendekati Kirana dan memeluknya. Sekarang ada kami, anggap saja kami orang tuamu. Liliana mengusap punggung Kirana yang mulai meneteskan air mata. Aku ingin mencari orang tua kandungku, tapi aku tidak punya informasi apa-apa. Kirana lupa kalau ia punya sebuah kalung nama yang bisa menjadi petunjuk untuknya. Sayangnya ia tidak memperlihatkan pada Liliana. Mungkin Liliana bisa menemukannya. Sudah, nanti kami akan membantumu mencari kedua orang tuamu. Bab 26. Liliana mengajak Kirana ke taman bunga samping halaman mansion. Kirana membantu menyiram bunga sedangkan Liliana memangkas tanaman yang layu. Nyonya yang menanam bunga lili ini? Tanya Kirana sambil terus menyemprotkan air ke tanaman. Ya, karena aku suka dengan bunga lili, ucap Liliana. Aku juga suka bunga lili, karena bunga lili melambangkan ketulusan dan kesucian seperti nyonya. Kirana tersenyum memandang Liliana. Liliana hanya tersenyum mendengarnya. Karena mereka asyik mengobrol Kirana jadi melupakan tugasnya memasak untuk Bara. Sepertinya sudah siang ayo kita masuk, Liliana melihat matahari yang sudah meninggi. Kirana mematung memikirkan seperti ada yang terlupakan. Kirana ada apa? Tanya Liliana yang melihat Kirana hanya diam. Sepertinya aku melupakan sesuatu, karena terus memegangi kepalanya. Tiba-tiba Pak Asep datang membawa ponsel yang berbunyi kemudian memberikannya pada Kirana. Dari tadi ponselmu berbunyi di meja dapur. Kirana mengambil ponsel itu dan hampir saja melemparnya saat melihat nama yang tertera di sana, si belalai gajah. Tanpa berpikir dua kali Kirana langsung menjawab ponselnya. Halo Tuan, ucap Kirana terbata. Ia tahu pasti tuannya akan mengamuk. Karena ia belum mengantarkan makanannya. Kirana sampai menjauhkan ponselnya karena teriakan dari Bara. Kenapa kau belum mengantar makan siangku? Kau kemana saja? Bara mengomel di telepon. Maaf Tuan saya lupa, ucapan Kirana membuat Bara tambah meradang. Dalam waktu 30 menit kau harus sampai di perusahaan, kalau tidak kau akan terima akibatnya. Bara langsung menutup teleponnya. Kirana terduduk lemas di lantai, kenapa ia bisa kelupaan memasak untuk tuannya? Matilah aku batinnya. Kenapa Kiran? Tanya Liliana melihat Kirana seperti kehilangan separuh nyawanya. Kirana tidak menjawab, dia segera berdiri dan langsung berlari ke arah dapur. Liliana dan Pak Asep hanya geleng-geleng kepala saja melihatnya. Siapa yang menghubungi Kiran? Pak Asep. Kenapa Kirana jadi ketakutan seperti itu? Tanya Liliana pada Pak Asep. Tidak tahu nyonya, tapi di situ tertera nama si belalai gajah. Liliana tidak menjawab tapi ia berpikir siapa si belalai gajah itu. Kirana yang sudah berada di dapur segera menyiapkan bahan-bahan dan segera memasaknya. Kali ini ia memasak nasi goreng karena itu yang paling mudah dan cepat. Terserah Bara mau marah, yang penting ia cepat menyelesaikannya dan segera mengantarnya. Setelah selesai Kirana bergegas menuju mobil Pak Eko untuk mengantarnya ke perusahaan Bara secepatnya.
Saya kira tidak mengantar makanan untuk Tuan, ucap Pak Eko saat melihat Kirana menuju mobil. Ayo cepat Pak, nanti Tuan marah. Kirana bergegas masuk ke mobil dan Pak Eko langsung melajukan mobilnya ke perusahaan. Ayo cepat Pak, waktunya tinggal 10 menit lagi. Kirana melihat jam di ponselnya, kali ini ia tidak akan meninggalkan ponselnya lagi. Pak Asep segera menambah kecepatan mobilnya, ia juga tidak mau kalau sampai ikut dimarah bosnya. Hampir 15 menit akhirnya mereka sampai. Haduh, telat 5 menit, Kirana langsung berlari masuk karena jam makan siang hampir habis jadi para karyawan sudah terlihat sepi. Kirana memberanikan diri menaikkan lift sendiri. Sebenarnya ia sudah hafal cara memakai lift. Tapi ia sengaja diantar para karyawan agar ada teman ngobrol. Saat pintu lift terbuka terlihat Bastian sudah menunggu di depan pintu. Cepat Tuan, sudah menunggu. Kirana berlari masuk ke ruangan Bara. Saat membuka pintu ternyata Bara juga akan membuka pintu ruangannya. Duk! Mereka bertabrakan karena Kirana hampir terjatuh. Tangan Bara refleks memegangi pinggangnya. Kini mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang berdansa. Mereka terdiam sesaat dan saling memandang. Bara melihat wajah Kirana dari dekat. Terlihat mata bulat indah milik Kirana, bulu mata yang lentik, hidung mancung dan bibir yang tipis. Bara sampai terpesona melihatnya. Tiba-tiba jantung Bara berdetak kencang dan mukanya memerah. Bastian berdehem di depan pintu ruangan itu. Bisa-bisanya tuannya ini berdansa di depan pintu. Apalagi dengan seorang pria. Bara terkejut dan segera melepaskan pegangannya pada pinggang Kirana. Bruk! Au! Kirana terjatuh ke lantai, untung tempat makannya tidak ikut terjatuh karena Kirana memegangnya dengan erat. Kenapa kau lama sekali? Ayo cepat sajikan, aku sudah lapar. Bara berjalan menuju sofa meninggalkan Kirana yang terduduk di lantai. Tadi ia hampir kehilangan akalnya, saat melihat bibir Kirana. Apalagi ia tadi sempat memegang box kong Kirana yang kenyal. Kirana bergegas berdiri dan langsung menyiapkan makanan di atas meja. Kalau kau telat lagi, bonusmu akan kupotong, ucap Bara sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Jangan Tuan, saya janji tidak akan lupa lagi, maksudnya tidak akan telat lagi. Kirana terus mengelus box kongnya akibat terjatuh tadi. Bara tidak menjawab, dia langsung menghabiskan makanan itu dalam sekejap. Tapi ia teras berpikir dengan kejadian tadi yang membuat jantungnya berdetak. Sepertinya ia harus ke dokter jantung. Setelah memberikan minum, Kirana segera membereskan bekas makan tuannya. Tuan, saya permisi dulu. Kirana akan berjalan keluar pintu tapi ditahan oleh suara Bara. Kau tidak boleh pulang, sampai aku pulang dari perusahaan, ucap Bara terus memandangi Kirana. Tapi Tuan, Kirana tidak ingin lama-lama berdekatan dengan Bara, ia ingin segera pulang ke mansion dan mengobrol dengan Liliana di sana. Kau akan menjadi pelayan pribadiku di sini, aku akan memberikanmu gaji tambahan, ucapan Bara langsung mendapat anggukan dari Kirana. Bara tahu Kirana yang suka uang, jadi dengan diiming-imingi uang Kirana pasti mau. Entah mengapa Bara ingin terus berdekatan dengan Kirana, apalagi mencium wangi aroma teh, buhnya.